Video ini merupakan video kelompok 11 yang beranggotakan Sri Mulyani dengan NIM 2161201048, Bekti Febiandari dengan NIM 2161201165, Ayu Retno Anggraini dengan NIM 2161201161, dan Nur Azizah dengan NIM 2161201199. Selamat menyaksikan. Pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan sebuah menghasilkan keputusan bersama, di mana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Negosiasi yang sering ditemukan dalam kegiatan berbisnis berupa tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan jual-beli dan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Untuk gaya negosiasi yang pertama ada gaya kompetitif atau pesaing. Biasanya digunakan ketika negosiator mengejar hasil dengan cepat. Hasil yang didapat saya menang, Anda kalah, yaitu win-loss. Mereka yang memakai gaya ini berorientasi pada hasil dibandingkan pada penguatan relasi. Biasanya tidak terlalu memikirkan hubungan baik. 2. Gaya akomodator. Gaya ini selalu menyelesaikan konflik interpersonal dengan mencari solusi dari persoalan yang dihadapi orang lain. 3. Gaya kolaboratif atau collaborating style. Biasanya berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antara kedua belah pihak. Hasil yang diharapkan sama-sama menang, lebih mengajarkan bekerja sama. 4. Gaya menghindar. Gaya ini cenderung menghindari semua hal, baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri. Konsekuensinya, gaya menghindar menghasilkan loss-loss alias masing-masing pihak tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi negosiasi yang tidak relevan bagi kedua belah pihak. Biasanya, hal yang dinegosiasikan tidak terlalu menguntungkan bagi negosiator. 5. Gaya kompromistis. Gaya negosiasi ini cukup unik karena tidak berorientasi win-win maupun loss-loss. Secara mutlak, kompromi akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan. Gaya ini biasanya digunakan dalam situasi ketika negosiator berurusan dengan seseorang yang mereka kenal dan percaya. 6. Menghindari konflik. Gaya ini selalu berupaya menghindari terjadinya konflik dan tidak memiliki keinginan terhadap permainan dengan hasil menang kalah atau win-loss. Lebih dari itu, mereka selalu menghindari situasi yang
menyebabkan terjadinya ketidaksetujuan secara terbuka. Tipe negosiator bisnis. Tipe 1. Tipe asertif. Tipe asertif merupakan kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Meskipun sesuatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Tipe ini adalah jenis negosiator yang patut menjadi panutan. 2. Tipe akomodator. Tipe ini memiliki pengertian bahwa seorang negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik. Tipe ini akan berusaha menyenangkan orang lain dan juga lebih berusaha menjaga mood dari beberapa macam pihak tersebut. 3. Tipe profesional. Tipe ini termasuk bagus dan cocok untuk digunakan manakala ada kesepakatan bisnis yang penting. 4. Tipe analisis. Pada tipe asertif, seseorang mungkin akan lebih spontan mengungkapkan apa yang menjadi inti permasalahan. Tipe analisis tidak akan terburu-buru dalam mengungkapkan apa hal tersebut sampai fakta dan data terkumpul dengan terstruktur. 5. Tipe curang. Tipe ini akan berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik. Tentu saja, ini adalah jenis negosiator yang perlu dihindari. Meskipun dalam beberapa macam bisnis, praktik kecurangan diambil untuk memenangkan suatu pihak saja. Tipe bodoh. Tipe ini merupakan tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa menang. Yang penting baginya, tidak ada yang menang dalam negosiasi. 7. Tipe naif. Tipe ini kebalikan dari tipe bodoh. Tipe naif justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan umumnya. Tipe naif tidak memiliki posisi netral yang kuat. Ia akan mudah terpancing dengan argumen suatu pihak. Namun, bila pihak lain argumennya ternyata lebih disukai negosiator, ini juga akan menyetujuinya juga. Tujuan bernegosiasi terdapat beberapa tujuan, yaitu 1. Mengkomunikasi dengan mendengarkan. 2. Mencari solusi yang menguntungkan antara kedua belah pihak. 3. Mencari kecocokan antara dua belah pihak. 4. Mencari penyelesaian dalam sebuah konflik.